Sabihin niyo sa catering, dapat alas 8 nandito. Minsan wala ka talaga maaasahan kundi sarili mo lang. Ay, Max! Nag-kiss kami. Sa'yo to? Halo Ngab, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Udah dapat pacar belum Ngab? Jangan tonton film ini bersama pasanganmu Ngab. Ah sudahlah, film ini mengisahkan Ella bertemu Rico, seorang kondektur bus, dalam perjalanannya ke kantor. Bahkan setelah mengetahui bahwa Rico sudah menikah, dia masih mengejarnya. Saat hubungan mereka berubah menjadi cinta, semakin sulit bagi mereka untuk melupakannya. Pria tersebut sudah beristri. Akankah wanita tersebut terus bersama demi sebuah kerja bakti brutal? Seperti apakah jalan ceritanya? Jangan lupa tombol subscribe dulu Ngap, biar nggak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Langsung saja ke alurnya. Cerita dimulai dengan suasana yang penuh ketegangan. Seorang wanita bernama Ella terlihat duduk merenung di sudut ruangan. Wajahnya tampak penuh kekecewaan. Itu adalah momen yang sangat berat baginya. Dia baru saja mengetahui bahwa pria yang selama ini dia kira masih jomblo, ternyata sudah memiliki kakak. Namanya Harold. Ya, Harold. Pria yang dengan percaya diri berkata bahwa dirinya masih sendiri. Padahal kenyataannya sudah menjalin hubungan dengan wanita lain. Semua itu terungkap ketika Ella mengetahui bahwa Harold diam-diam menjalin hubungan dengan pacar lain di luar sana. Ketahuan sudah. Dan tentu saja, mereka berpisah. Ella merasa sangat dikhianati. Dia merasa seperti terjebak dalam permainan perasaan yang tidak adil. Dari kejadian itu, Ella menjadi sangat skeptis terhadap cinta. Baginya, cinta hanya sekadar omong kosong belaka. Sesuatu yang tak sebanding dengan kebahagiaan. Setelah lulus sekolah, Ella memutuskan untuk fokus pada karier. Tidak ada lagi yang bisa mengganggu fokusnya. Apalagi soal cinta. Ella membuka usaha warung makan, dan perlahan-lahan, bisnisnya mulai berkembang pesat. Tentu saja, perjalanannya tidak semudah yang dibayangkan. Ella harus bekerja keras, mengelola waktu dengan baik, dan mengatur karyawan-karyawannya dengan bijaksana. Dia juga harus memastikan bahwa setiap pelanggan yang datang merasa puas dengan layanan dan masakan yang diberikan. Bersama sahabat setianya, Max, Ella berhasil mengatasi semua tantangan tersebut. Max adalah orang yang selalu ada untuk Ella, memberikan dukungan tanpa syarat. Dari penampilannya yang terlihat agak aneh, seperti seorang wanita jelmaan, banyak orang yang tidak mengira jika Max adalah seorang pria yang sangat berbakat dalam dunia kuliner. Anong oras na? Kita niyo ba yung mga table? Walang nagbago. As I always say, carpe diem. Namamaga. Sana all. Pwede naman. Na nagsasarili? Alam mo naman. O sa ganitong oras, kuneho, paghahanapin tayo ng ba. Mereka sangat kompak dalam membangun usaha bersama. Warung makan mereka pun berkembang pesat, mendapatkan banyak klien yang loyal dan senang bekerja sama dengan mereka. Meskipun kesibukan bisnis terus berjalan, Ella tetap merasa ada sesuatu yang kosong. Dalam hidupnya, meski ia sukses, ada bagian dalam hatinya yang merasa tidak lengkap. Semua orang mungkin menganggap Ella bahagia karena pencapaian kariernya. Tapi dia tahu ada sesuatu yang hilang. Kecuali satu hal. Beradu mekanik. Ya, beradu mekanik adalah satu-satunya hal yang mampu memberi Ella kepuasan jasmaninya yang tak bisa dia dapatkan dari hal lain. Baginya, itu adalah pelepasan ketegangan. Semacam cara untuk melupakan semua kekecewaan yang pernah ada. Sister, thank you so much. Grabe, pagod. You guys did it again. Super happy friends. Ay, thank you so much, Mrs. Tan. Nakiyahin mo ako, kuneho. Or, Malam pun tiba, Ella menerima bonus besar dari klien yang puas dengan hasil kerjanya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Ella memutuskan untuk pergi mencari hiburan. Tanpa pikir panjang, dia pergi ke tempat di mana dia bisa menemukan kepuasan fisik. Namun, malam itu ternyata tidak seperti yang Ella harapkan. Baru beberapa menit beradu mekanik ekstrim, dia sudah merasa lemas
dan tak ada gairah. Semua itu terasa sangat membosankan baginya. Kekecewaan semakin mendalam. Dan dia pun menceritakan pengalamannya pada Max. Kamaingay. Daldal nito. Lot and friends na naman, Jai. Do it? Hindi nga ako iniintindi sa kama. Bakit? Nasarapan ka din naman sa ex mo. Max, yang selalu menjadi pendengar setia Ella, mendengarkan dengan seksama. Meskipun agak terkejut dengan keluhan Ella yang baru saja terjadi, Max pun memberi saran. Mungkin sudah saatnya kamu berhenti sejenak. Ella cinta, bukan hanya soal beradu mekanik. Kamu juga butuh sesuatu yang lebih dari itu. Namun, Ella, yang sudah terlanjur jenuh dengan segala hal yang berhubungan dengan cinta, hanya menganggap itu sebagai omong kosong. Keesokan harinya, Ella bangun kesiangan. Padahal, hari itu adalah hari yang sangat penting bagi bisnisnya. Ella dan Max harus bertemu dengan klien besar yang ingin bekerja sama. Namun, sayangnya, Ella terjebak dalam kemacetan parah. Tak ada taksi yang tersedia untuk mengantarnya tepat waktu. Akhirnya, tanpa banyak pilihan, Ella memutuskan untuk naik bus. Disinilah pertemuan tak terduga itu terjadi. Ella bertemu dengan Rico, seorang kernet bus yang tampaknya biasa saja, tetapi ada sesuatu tentang dirinya yang menarik perhatian Ella. Percikan asmara mulai muncul di dalam hati Ella. Apa yang Ella rasakan saat itu? Bahkan, dia sendiri tak tahu. Apalagi ketika secara tak sengaja, dashboard Ella tersentuh oleh antena yang dimiliki oleh Rico. Itu adalah momen yang sangat lucu dan agak tegang. Tetapi Ella merasa ada sesuatu yang berbeda dengan Rico. Rico, meskipun hanya seorang kernet bus, tampaknya memiliki daya tarik yang tak bisa Ella jelaskan. Wala naman pong tulakan. Ella yang penisirin pun mulai mencari cara untuk bisa bertemu lagi dengan Rico. Namun, sayangnya, pada hari yang ia nantikan, Rico tidak berada di bus tersebut. Ternyata, Rico mengambil rute lain. Hal ini sedikit mengecewakan Ella. Namun, dia tidak menyerah. Dia tetap mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Rico. Sementara itu, di kehidupan pribadi Rico, dia ternyata tidak hidup sendiri. Rico tinggal bersama seorang wanita bernama Bing dan anak perempuannya. Saan kayo, miss? Ibabiyahe nung ngayon, miss eh. Mereka belum menikah, tetapi hidup bersama dalam sebuah rumah kecil yang sederhana. Kehidupan mereka tampaknya jauh dari sempurna. Salah satu masalah besar yang mereka hadapi adalah masalah ekonomi yang semakin memburuk. Untuk bertahan hidup, mereka sering harus meminjam uang dari orang lain, bahkan dari sepupu Rico yang bernama Nigel. Meskipun hubungan mereka penuh masalah, Bing tetap berusaha untuk menjaga keluarga mereka. Namun, seringkali, Bing merasa sangat marah kepada Rico karena dianggap tidak mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Bing. Ako mo kasal. Hanggang ngayon, ni Singsing wala. Lang din naman. Pwede naman. Pasensya ka na, dire-dire. Suatu hari, Bing memarahi Rico dengan kata-kata pedas, menyebutnya sebagai suami yang tidak berguna dan tidak bisa diandalkan. Rico yang sudah tertekan, merasa sangat terluka oleh kata-kata Bing. Kekecewaan itu membuatnya meluapkan emosinya, memecahkan toples yang ada di meja. Namun, di tengah kekacauan itu, Rico memutuskan untuk mengirim pesan kepada Ella, mengajak bertemu. Mereka pun sepakat untuk bertemu di halte bus seperti biasa. Pamilya ka, may bahay ka! Sa bahay ng tiyahin mo! No, ng kapitbahay o kahit sino habang wala ka! Kusaan nila yon! Dahil naawa! Hindi ka ba na-notice? Tama na! Kita tayo bukas. Ella menunggu dengan istiqomah di halte, tetapi Rico tak kunjung datang. Waktu pun berlalu, dan Ella mulai merasa kecewa. Namun, akhirnya, Ella mengetahui bahwa Rico tidak datang karena ada urusan yang lebih penting. Rico mendapat kabar bahwa Bing, istrinya, mengalami kecelakaan kecil di rumah. Ternyata, Bing mengalami pendarahan dan membutuhkan perawatan. Lebih mengejutkan lagi, Bing ternyata sedang hamil. Kabar ini
membuat Rico sangat bingung dan khawatir. Bing, yang merasa tidak mampu merawat anak kedua merek jika dilahirkan, berencana untuk menggugurkan kandungan tersebut. Ella yang mengetahui bahwa Rico sedang menghadapi masalah besar, merasa cemas dan galau brutal. Dia merasa seolah-olah Rico sedang menghindarinya. Insan, si Bing kasi naiiyak. Kung alam mo ba na maaga, may magbabago ba? Keesokan harinya, Ella mendapati bahwa Rico sedang cuti dari pekerjaannya. Ternyata, dia sedang mengurus masalah keluarga. Ella merasa bingung dan kesal sialah. Olah dia kembali dikhianati. Dia pun memutuskan untuk menjauh dari Rico dan melupakan semua yang terjadi. Namun, tak lama setelah itu, Rico datang ke rumah Ella untuk meminta maaf. Dia menjelaskan tentang kondisi Bing yang sedang hamil dan bagaimana dia merasa harus menjaga keluarga kecilnya. Ella yang mendengar penjelasan itu merasa lebih bingung. Ia tidak tahu harus bagaimana. Di humanap ng iba. Sinaglit ko lang talaga. Kasi ganito eh. Nakwento na sa akin ng mga katrabaho mo. Ang masayang nangyari sa buhay ko. Meskipun ia mengatakan tidak ingin terlibat dalam drama rumah tangga orang lain, hati Ella ternyata tergerak. Tapi, di sisi lain, ia juga merasa tidak ingin terjebak dalam situasi yang semakin rumit. Rico pun mengatakan bahwa dia tidak ingin meninggalkan keluarganya. Meskipun hubungannya dengan Bing tidak berjalan mulus. Ella yang merasa dilema, akhirnya memilih untuk mundur. Mereka berdua pun berpisah, dan hubungan mereka pun berakhir begitu saja. Waktu berlalu, dan kehidupan mereka masing-masing kembali berjalan sesuai rutinitas. Empat bulan berlalu setelah perpisahan itu, Ella bertemu dengan Harold, mantan kekasihnya. Ternyata, Harold sudah menikah. Ini membuat Ella semakin galau brutal. Di usianya yang semakin matang, Ella merasa belum menemukan cinta sejatinya. Malam itu, Ella berjalan pulang dan berusaha memesan ojek, namun tidak ada yang tersedia. Tak ada mobil yang mau menjemputnya. Saat itulah, Rico muncul. Dia telah mencari Ella kemana-mana, dan akhirnya mereka bertemu kembali. So, Apat na buwan na akong paba. Rico meminta maaf atas segala kesalahan yang terjadi di masa lalu. Dia mengatakan bahwa dia yakin mereka memang ditakdirkan untuk bersama. Bing bukanlah orang yang tepat untuknya. Pada akhirnya, Ella dan Rico akhirnya menyadari bahwa mereka memang saling membutuhkan. Mereka memutuskan untuk melanjutkan hidup bersama dan menemukan cinta sejati satu sama lain. Tiba-tiba Ella dan Rico bercerai berpisah untuk menemukan hal baru, tapi bohong. Berakhir dengan bahagia ketika Ella dan Rico akhirnya saling menemukan tempat yang tepat dalam hidup mereka. Mereka berdua berjanji untuk terus bersama, tanpa ada lagi keraguan, dan tiba-tiba tamat. Gimana ngap filmnya? Apa yang bisa diambil dari film ini? Tulis di kolom komentar. Ngap, ya udahlah ambil yang positif. Buang yang negatif ya ngap, jadilah dirimu sendiri sebelum jadi orang lain. Hehe, jangan lupa tombol subscribe-nya biar nggak ketinggalan video terbaru selanjutnya, ngap.